Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah kuliah Ahad pagi ingkang satuhu kinurmatan. Alhamdulillah wa syukrulillah, monggo kula dherekaken kita unjukaken dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih ngantos dinten menika kula penyen sedaya taksih dipun keparengaken hanglajengaken gesang wonten ing alam donya menika kanthi pangajab mugi-mugi kesempatan ingkang dipun paringaken dening Allah menika dados kesempatan kangge nambah amal ibadah kula panjenengan sedaya lan benjang menawi pundhut dening Gusti Allah amujudaken akhir dari segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saderengipun nyuwun pangapunten menika kala wau kula keblasuk dumugi Sragen, Pak. Pangling merginipun kula ten manah nggih batos ndandani dalan kok ora kandha-kandha. Sedasa kilo kula keblasuk kemrungsung, Pak. Padahal maksud kula teka gasik wong kula wonten janji kalian piyai jam 09.00. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya tak mau. Ya wis. Bapak Ibu, para jamaah kuliah Ahad pagi, para ikhwan dan akhwat, arsyadakumullah. Enjang menika kajian ingkang badhe kula aturaken yen menika ngengi takwa merupakan pakaian sejati manusia sukses. Oleh Ustadzah Ismiati Marfuah mboten ngangge DRA. Kula menika SD kemawon namung 6 tahun, Bu. Saestu. Ya. Akhir-akhir ini banyak buku yang terbit berisi rahasia di balik kesuksesan atau kiat mencapai sukses. Di mana-mana digelar seminar dan diskusi mengenai kesuksesan. Sukses menjadi kata yang paling diburu oleh banyak orang. Semua orang ingin sukses menurut pemahamannya masing-masing. Terus apa arti sukses menika? Iya, benten-benten itu mapipun masyarakat. Sukses yang semu. Ada yang memahami sukses secara materi menurut ukuran ini. Orang yang sukses adalah mereka yang kaya, yang dengan kekayaannya mereka dapat membeli apa saja, bahkan termasuk bisa membeli hukum. Laras, Bu? Hukum pun bisa dibeli. Tidak hanya pulau, tapi hukum bisa dibeli.
Menurut sebagian yang lain, orang yang sukses adalah mereka yang berilmu tinggi, yang dengan ilmunya mereka mendapatkan pekerjaan yang mentereng atau jabatan yang tinggi, upah yang besar, dan kehormatan yang luar biasa. Wah, telepon sederet sehingga dihormati di mana-mana, gajine ya dhuwur, duwite akeh dan seterusnya. Orang yang sukses menurut yang lain lagi adalah mereka yang telah mencapai popularitas yang tinggi. Mungkin saja yang dimaksud dengan populer itu adalah para selebriti, artis, pejabat publik, seniman, dan budayawan. Bisa juga termasuk deretan ini adalah para ustadz yang terkenal yang setiap hari muncul di radio, koran, dan televisi. Jadi seperti selebritis. Ternyata kemarin ya ada seorang ustadzah pun yang dipanggil ya di daerah Klaten. Amplopipun 75 juta. Pak Markom, 7 gangsal yuta. Kula mangke 50 mboten napa-napa Pak Markom. Lah nganggo keblasuk barang iki. Jika kesuksesan itu diukur dari kekuasaan yang didapat, ilmu yang dicapai, dan popularitas yang dicapai, lalu pertanyaannya, apakah orang-orang yang kaya itu pasti berbahagia dengan kekayaannya? Apakah orang-orang yang cakap dan pandai itu merasa selalu bahagia dengan kepandaiannya? Apakah orang-orang yang terkenal itu juga cukup bahagia dengan popularitasnya? Dereng tam, tuh kasusnya terpunjih kuatah orang terkenal malah matine bunuh diri, subhanallah, naudzubillah, malah sing melarat ngempet ramati-mati. Ya. Tidak. Betapa banyak orang kaya yang stres, yang mengalami guncangan kejiwaan justru karena kekayaannya. Bingung ya, bisa ngedum ke duit ke bingung, ngopo. Tidak sedikit para ilmuwan yang merasa kesepian dan merasa gagal dalam hidupnya. Betapa banyak para artis yang menghiasi hidupnya dengan narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras, karena tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Ya, kalau insyaallah ya semuanya kita kembalikan kepada Allah, disertai dengan husnudzon, itu yang penting. Ya, pasti Allah menghendaki yang baik ya terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang beramal soleh. Nah kok eneng wae ujiane? Nggih, karena dalam Islam ujian itu bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Lah ngaten to nggih? Cah sekolah nek kepengin munggah kelas harus menempuh beberapa ujian, testing, ada menapa ulangan harian, ada setengah-tengah semester, ada akhir semester, ada sampai ujian akhir itu. Sama ngaten bisa terus naik, ya akhirnya lulus, mendapatkan ijazah, bisa untuk bekerja, membantu orang tua dan seterusnya. Tidak sedikit di antara mereka justru mengalami keruntuhan rumah tangga atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena frustrasi. Iki muslimin niku. Jenenge muslimin nek matine bunuh diri. Naudzubillah Ibu ya. Menghadapi hidup ora kuat. Lan kadang-kadang tengah jeng TV niku ngenten Pak. Ya Allah banyak ya Pak. Orang-orang yang meniti karir itu dari nol. Dari nol. Sampai setelah mencapai puncak, menjadi orang terkenal, punya jabatan, sugih duit, lah kok malah tumindak sing ora karu-karuan. Hancur semuanya disebabkan oleh perbuatannya sendiri.
Alhamdulillah kula panjenengan wis menerima apa adanya. Ya berdoa nyuwun tambahan rezeki kan iso tak nganggo nambah ibadah ya Bu. Itu tujuan kita sehingga dunia ini kita jadikan sarana untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Lah ngaten to nggih? Insyaallah kula yakin menika. Nah, saya menika memang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Sebanyak apapun jumlahnya, ketentraman dan ketenangan hidup itu tidak bisa dibeli dengan ilmu dan popularitas. Ada orang sederhana, hidupnya sederhana tapi hidupnya bahagia. Padahal tidurnya di emper toko, Bu. Nek wonten piye sugih sekalian sugih banget. Esok wis tindak nih teh mobil yang bagus. Orang nyawang, Pak karo Bu anu kayak Masya Allah. Ke esok tindak sekalian kayak ngono. Endah bahagiane. Padahal tindakipun datang kantor pengadilan agama. Mengurus perceraian. Lah kok kayak Nino dan Elsa. Lah konangan nonton sinetron nggih kula nonton. Nek nggih terus terang lan nonton ya karo maca Quran apa niku muni karepmu pokoke aku maca Quran. Ngoten mawon. Sehingga ora mudeng kata perkataane pas ndasare TV-ne ya rada rusak, suarane pun rusak, pun ilang. Sukses sejati. Lalu siapakah orang yang disebut sukses itu? Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, inna awliya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itulah khaufun alaihim. Dalam hidup ini tidak akan ada rasa takut, khawatir, sumelang yang berlebihan. Gitu Bu? Yang berlebihan. Ibu-ibu kemarin dengan harga minyak yang meninggi, lombok yang meninggi, ya biasa ketekan. Nek kula terus terang mboten dedekan apa minyak arep rega 50.000 sak liter. Ora apa-apa wong aku ya ora tau ngombe minyak. Nggih to. Nggih mboten? Lah nggih. Kula mbok larang ora usah nyambel pun sampe santai mawon mbok ngopo. Nek ora sambel ora iso mangan, nek digawe-gawe dhewe. Lan terus serang ngono sak keluarga mboten sing doyan sambel terus mbok lombok arep 150.000 sekilo ora sumelang. Pilih iwake aku nek tuku lombok 150 mbok pilih daginge nggih Bu nggih. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih yang berlebihan. Susah ya susah. Ning ora banget. Wong itu bukan sesuatu yang fundamental kok, ya. Nah, siapa itu? Alladzina amanu, yakni mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Menapa takwa menikah? Kata sering sampun pengen uningani, orang biasanya mengartikan takwa itu dengan kata takut. Tapi takut atau takwa kepada Allah berbeda dengan takut pada yang lain. Nah, panjenengan ibu-ibu ajrih ya, datang tiang edan, ana wong edan utawi binatang buas. Maka ibu-ibu akan berusaha melarikan diri, paling tidak menjauh darinya. Iya betul. Pasti. Tapi ketika orang takut kepada
kepada Allah bukan dengan melarikan diri kepadanya, tapi justru semakin mendekatkan diri kepadanya. Tak ngaten ta ibu nggih? Awit saking menika Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa pengertian takut itu atau takwa itu adalah satu, al-khaufu minal jalil. Kalau ada perasaan takut terhadap Allah Dat yang maha mulia. Kalau dengan cara mendekatkan diri kepadanya, karena takutnya pada hakikatnya adalah takut akan siksa neraka. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Takwa itu dengan cara mengamalkan apa yang telah diturunkan Allah. Al-Quran, kitabnya, ya, mentaati para rasulnya, mentaati syariat-syariatnya. Yang ketiga, warridho bil qalil. Ada perasaan ridho, qanaah terhadap dunia ini, apa yang telah dia dapatkan. Al-qalil itu sedikit dunia seisinya. Allah menyebut dunia seisinya mereka adalah thamanan qalila, suatu nilai yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Meskipun penyampir piyambak banyak orang menghalalkan segala cara, bahkan membunuh, merampok, ya, korupsi dan seterusnya hanya untuk mendapatkan duniawi. Kalau naudzubillah. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Sowan menyang ngarsane Gusti Allah. Reklah yang tidak akan kembali lagi. Ya, yang kita mami badhe tindak teng luar negeri. Dan mami pun arep teng Amerika sesasi. Kula yakin panjenengan pasti mempersiapkan bekal yang tidak sedikit. Gitu, belum pakaiannya, kopernya dan seterusnya. Kuwi mung sesasi. Dan menikah kula pengen semua manusia besok akan pergi ke suatu tempat yang tidak akan kembali lagi. Nah kayak pede-pede wae, orang desangu ya pede wae. Gitu Bu. Salat ya ora tahu, ibadah ora tahu, penak-penak wae. Begitu mati rasain lu menghadapi siksa Allah ing dinten kiamat. Naudzubillah. Maka menurut sebagian ulama nek kepengin takwa itu takwa yang sempurna, at-taqwal kamilah, menikah dengan cara fi'lul wajibat wal mandubat. Melakukan yang wajib dan yang sunnah. Ibu, berarti yang wajib saja. Begitu sudah mengeluarkan zakat, wes ora nambah ora entuk kreditnya. Anu apa? Bagaimana sak kaya tak kabeh zakat kok. Lah nek iso masih ditambah sedekah mengapa tidak itu Bu? Dengan puasa Ramadan tak wis puasa Ramadan tak wis wajib. Ora puasa Arafah, ora puasa Senin Kamis. Ya tidak begitu. Di samping yang wajib dilakukan pula yang sunnah. Makanya yang mereka banyak mendekatkan diri dengan melakukan amalan sunnah. Dalam hadis dikatakan maka hamba itu akan dekat kepada Allah, dicintai Allah, sehingga apabila dia meminta akan dikabulkan. Semua kesalahannya dimaafkan, diampuni. Bahkan kadang-kadang durung nganti nyuwun wae Gusti Allah wis paring. Nggih mboten? Kok yakin penyan nate nemaimu. Lagi kepengen wae, durung matur kan wis diparingi karo Gusti Allah. Saking Gusti Allah tresna dateng panjenengan. Subhanallah, alhamdulillah.
Di samping menika wa tarkul muharramat wasyubuhat wal makruhat, juga meninggalkan yang diharamkan, yang syubhat-syubhat, yang tercetha hukume kuwi meragukan halal apa haram, lebih baik ditinggalkan. Ugi wal makruhat, yang makruh yang dibenci oleh Allah. Contohnya nek bapak nggih merokok, ibu-ibu seneng daharan yang berbau jengkol, ya ora dosa. Iya, ora dosa. Tapi makruh karena menimbulkan aroma yang kurang sedap. Paminipun dan seterusnya. Nah, awit saking menika para bapak, para ibu, arsyadakumullah, Imam Hasan pernah mengatakan, mazalat taqwa bil muttaqin. Ketakwaan itu akan selalu melekat pada diri hamba yang bertakwa. Hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Sampai dia mau meninggalkan hal-hal yang halal karena takut terjerumus pada yang haram. Contoh, mantu digawe kenging mboten Bu? Halal mboten? Halal. Ya nek sing digawe ora ukuran niku Pak, ngentekke ragat ngantos ratusan juta bahkan miliaran. Tetap halal apa haram? Haram. Lebih-lebihan. Kae lho ka wong sing kaum duafa sing isih kathah kecingkrangan, subhanallah. Terus terang kalau beberapa hari tadi saya agak naik Pak Bu. Dados pundi? Disambati wong ngalor ngidul, kebetulan saya habis Idul Adha menika enggak ada zakat yang masuk. Ada yang sakit, kata sangat, ada yang Masya Allah kebetulan. Bagaimana aku mencarikan zakat itu, ibu-ibu jamaah pengajian pada berkorban. Tegel-tegel kayak kalau SMS. Nonton zakat Bu, atah ingkang betahaken. Alhamdulillah paringi setunggal yuta. Dumke wong 10. Langsung diparingi 15 luweh niku Bu. Insyaallah setiap bulan semua kula catat dalam buku. Tidak ada yang tidak terlewatkan. Kula catat sedaya si A, si B, si C. Kasihan ya Allah, ya Bu. Lantas aku ati wong sugih insyaallah ora iman ya. Ora iman. Menehi wong kuwi sebab menehi wong kuwi pada hakikatnya memberi diri sendiri. Kuwi jane nek difahami ora wong ora bakal cetil. Sebab nalika kula penyan maringi tiyang sanes itu pada hakikatnya kita memberi diri kita sendiri. Lho marang awake dhewe kok cetil, apa nek karo wong liya nggih Bu. Nek mriki mboten wonten ta Bu? Mboten wonten ta? Mboten wonten alhamdulillah. Umpami enten iki pas mboten rawuh. Kok ya ora pas rawuh ta ya. Maka bagi orang-orang yang demikian, ayat selanjutnya kalau mau, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wong sing kaya ngono mau, orang yang mau bertakwa kepada Allah, nindakaken dawuhipun, ngedoi laranganipun, mereka yang akan mendapatkan kegembiraan dunia sampai akhirat. Jaminan Allah. Kegembiraan itu bukan mesti berarti harta yang melimpah, pangkat yang tinggi. Langsung mengatakan itu tidak menjamin. Tapi ketenangan hidup, nyatane rezeki ya dicukupi, ya ta Bu? Napa wonten ibu-ibu ingkang selama Covid menika ngantos mboten saged dahar? Wonten mboten?
Mboten wonten, saya yakin tidak ada. Karena Allah pasti akan memberikan rezeki pada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Bukan hanya dunia, sampai akhirat Bu Minjing. Insyaallah penyan sedaya badhe kaparingan dening Allah kegembiraan, yakni dengan nikmat Allah yang berupa jannahnya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada pergantian akan hukum-hukum Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah. Wong kene iman lan takwa, Allah badhe paring kegembiraan dunya tekan akhirat. Dalika wal fauzul adzim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Maka selanjutnya menurut Al-Quran, orang yang sukses adalah mereka yang telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan dengan perolehan itu mereka tidak lagi pernah merasakan takut dan tidak juga berduka cita. Mereka tidak lagi merasa khawatir terhadap masa depannya. Dan mereka juga tidak lagi menyesali dan bersedih hati atas masa lalunya. Ya pusi wong kelangan sudah, itu memang bukan rezeki kita, gitu Bu. Sudah rezeki itu lepaskan aja. Itu kan hanya dunia. Insya Allah bukan ujian yang paling berat. Niko dipun alami anak kula piyambak sinten Jakarta. Dia pusing, ya dikenalke tangginipun katanya menapa istilahipun kiai ustad dari Jombang napa Jember kesupen dijak bisnis solar ning ketingalipun ya pakai ilmu-ilmu macam-macam niku, sehingga dening anak kula menika ya hampir seluruh kekayaannya dikasihkan. Setiap telepon transfer, setiap ditelepon transfer, padahal nggak kenal. Dan lagi kancanipun, kanca kuliah waktu di Bandung cobi, subhanallah. Ngejak bisnis mobil dituruti. Anak kula ya salah, terlalu percaya, 1 tahun tidak pernah dikontrol, ndak bareng wis tahun diparani, mobilnya ra eneng, duite ya ra eneng. Mboten sekedhik 1,2. Ben nyicil terus 700 dosa. Kula ken nagih niku mboten purun to, Bu. Pun to Bu takdir kan nyaur nek mboten nggih pun terserah. Pun kula pengen dadi golongan kanan, ndak dadi golongan kiri. Pun kula mboten mikir donya. Subhanallah. 700 dosa juta lho, Bu. Nek 710.000 ngono. Coba 710 juta kayak ibuke, wah kula bendiran yang matahari. Wis baju apapun yang terbaru tak tuku. Niate selek ngono ya malah ya ora kelakon. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya bersyukurnya ternyata anak kula alhamdulillah kiat. Kula sing kula ajri niku nek stres kalau meniku. Tapi tidak, malah sakniki nah, ibuke diceramai wong kelemben kula mantu piyambakipun saking Jakarta ten Solo kalih maratuane cerita saya sepanjang perjalanan diceramai Ridwan. Ya syukur alhamdulillah. Itu ujian juga Ibu. Semua pasti ada ujiannya. Ya, tinggal bagaimana ya kita mensikapinya. Mereka adalah orang-orang yang telah merasa bahagia dengan apa yang telah didapatkannya. Mereka juga telah merasa cukup dengan yang diperolehnya. Kalau iman ya, syukur, selalu qanaah, bersyukur kepada Allah. Dengan capaian itu mereka tidak lagi takut dan khawatir terhadap masa depannya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapakah mereka itu? Lagi-lagi menurut ayat yang kita baca di atas adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka telah mendapatkan berita gembira berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itulah kemenangan yang paling besar dan itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya.
Apalah artinya sukses? Mengumpulkan kekuasaan yang sebanyak-banyaknya kalau masih dihantui perasaan takut jatuh miskin, takut bangkrut, dan takut kehilangan harta. Apalah artinya sukses? Meraup harta sebanyak-banyaknya jika dihantui perasaan takut diperiksa KPK, takut dicokok polisi, dan takut dipenjara. Sugih ning atine ra tenang. Nggih mboten Bu? Danten kalih panjenengan. Nggih. Kula penyat tenang-tenang saja. Ora mungkin dipanggil KPK. Iya. Lah sing dikorupsi napa? Saya nek guru ngenten iki dikorupsi apa? Gitu Bu. Tenang-tenang saja ya, mangan kados kula menika terus terang mangan mung 3 sendok, nggih Bu. 3 sendok men beras abang campur sego jagung. Nggih Bu. Lha sanjang adik kula lho, kontonan aku ki mangane semene. Mula ngomong karo tanggamu nek enek beras aku kon ngeteri. Aja akeh-akeh sak kental bae. Mangan sithik gulane malah minggat Bu. Apalah artinya sukses mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya jika masih dihantui perasaan takut terhadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, takut karena hartanya ternyata diperoleh dengan menipu, mengambil hak orang lain, mengurangi hak para buruh dan karyawan, korupsi, kolusi, mazhab dan cara-cara haram lainnya. Subhanallah, kalau yang ningali TV niku ya, pom-pom bensin itu juga banyak yang tidak jujur gitu. Dengan tambahi alat-alat tertentu kalau ngerti namanipun, itu bisa meraih keuntungan serang itu 1 hari 5 juta. Keuntungan dari ngapus ini kok belum keuntungan sing dodol bensin niku belum. Subhanallah, sehari 5 juta. Wis sugih isih kurang sugih. Sama ta para pejabat-pejabat sing korupsi no. Wis sugih isih kurang sugih, masyaallah. Menghalalkan segala cara. Sing tuwa-tuwae kang ngono apa nek tah nom-nom gitu. Subhanallah, cilik-cilik anak pelajar SMP dom begal, membunuh, astagfirullahaladzim. Mana pengonton niku bingung Pak. Ngene iki sing disalahke iki sapa? Anaknya, orang tuanya, pemerintahnya, atau siapa? Gitu. Rasanya Masya Allah itu mereka tuh adalah generasi muda, umurnya cek las-lasan ya Bu, 15, 17 masuk penjara, metu ke penjara ora tobat, malah saya pinter lah yang penjara oleh guru. Kata gurune, kenyataannya kan itu. Subhanallah, na'udzubillah. Samnika rahasia inti sukses. Ketahuilah bahwa kunci sukses adalah takwa. Tak ada kesuksesan melebihi takwa. Tidak ada ketenangan melebihi takwa, ketenangan itu. Allah berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa atau golongan muttaqin akan mendapatkan kemenangan. Di dalam ayat yang lain disebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berjalan di atas petunjuk dan mereka akan mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Kalau ingin mendapatkan jalan keluar atau way out, bukan jalan buntu, solusi yang tepat, alternatif terbaik, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja." Barang siapa yang beriman atau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan baginya jalan keluar. Pasti ada solusinya, dan solusi itu yang memberikan Allah.
Kalau itu hanya dari manusia, mungkin ada kelirunya, mungkin ada salahnya. Tapi kalau itu dari Allah, enggak mungkin akan salah dan keliru. Dan Allah juga akan memberi rezeki orang yang bertakwa, sebagaimana yang tersebut dalam surat At-Tolak juga, lanjutan ayat ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga kita ingin segala urusan, baik dunia maupun akhirat, baik urusan pribadi, keluarga maupun sosial, baik urusan ekonomi, politik maupun pendidikan, baik urusan agama maupun negara, maka jalan satu-satunya adalah dengan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Jika kita ingin segala kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala dilipat gandakan, maka tidak ada cara lain kecuali dengan bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Semua janji-janji yang disebutkan di atas merupakan kalimat atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mutlak dijaga terus. Atas dasar semua itulah betapa sangat vitalnya setiap mukmin harus mempertahankan dan menjaga ketakwaannya. Tidak bisa tidak. Peningkatan takwa harus menjadi agenda utama sepanjang hayat. Utamanya tiada hari tanpa peningkatan takwa. Semangat takwa mutlak ada sepanjang nyawa hingga nafas yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Kita juga harus istiqomah menjaga ketakwaan dalam keadaan berat atau ringan, dalam keadaan suka atau terpaksa. Kita harus menjaga nyala api takwa ini. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Ahqaf ayat 13. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Dar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, bertawakalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahan kamu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskan, dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yaitu setiap kali kita suatu saat terlanjur berbuat yang negatif, tutup segera, hapus segera dengan perbuatan yang baik. Mau bacot kok keladuk, menyakiti hati tetangga sebelah, ya Allah. Gelo nggih Bu nggih. Gelo mboten Bu? Gelo, langsung tindak pasar. Mundut ingkung. Nggih, ajeng napa meleh klengkeng. Aja kates. Klengkeng, jeruk dan seterusnya terke ning omahe. Ngaten. Nggih mboten Bu? Kersa mboten?
Pun yang menyakiti kula mboten napa-napa. Janji niku wae dipenuhi. Salajengipun dengan kata lain bahwa takwa harus menjadi makanan dan pakaian keseharian kita yang paling berharga. Dan karenanya tidak boleh dilepaskan sama sekali kapanpun dan dimanapun. Alangkah indahnya kehidupan kita jika selalu berpakaian takwa, yakni pakaian sejati manusia sukses. Salajengipun sebagai hal-hal yang bisa menjadi sumber penyebab hilangnya takwa atau kurangnya takwa, di antaranya yang satu, kurangnya kuat komitmen untuk bertakwa. Jadi kalau Ramadan sudah beriat, Allah sudah mengatakan dengan puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar takwa kita meningkat. Ya sudah kita ikuti dengan berbagai macam amalan soleh ya yang lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Nah, lebar poso piye? Bleret. Ya, jangan sampai kados nalika panjenengan kula penyan dulu di Mekah waktu naik haji nggih Pak. Ning kono kene ndake amalan soleh apapun rasane kok ya enak nggih Bu nggih. Jam cibengi mangkat ning Masjidil Haram ya enteng nggih mboten. Ibadah apa-apa rasane ya enteng nggih mboten. Bareng mulih ning Indonesia kok abot meneh. Nah Indonesia kebak setan. Setane beri kalih Pak Tur. Setan gundul kali setan gondrong. Niku kadang semula bleret meneh. Jangan sampai, mudah-mudahan kita tidak. Dua, dengan menunda-nunda amal soleh. Jangan ditunda-tunda selama ada kesempatan sekedar. Ya, sampean aku nek wis longgar, nek wis anak-anakku do gede, aku kepengin ngaji ning Balai Muhammadiyah Masaran. Barang putrane wis gede diserahi putune. Lah kapan sih mbah arep pengajian? Gitu. Putu ya putu. Tresna kula yakin nek aja kabeh panjenengan bulajan-ajani. Ya ta? Kuwi kewajibane ibune. Sesekali yang ngomong nggih kenging, gitu. Betul apa? Putu ya nyenengke hiburan hati ya. Isu-isu niku putu kula mlebu kamar, "Mbah Ti, tak kasih uang 500 rupiah." Alhamdulillah makasih ya. Tapi aku dikasih 10.000 ya. Walah. Lah kok pinter men. Yang ketiga ya, menika ucapan Umar bin Khattab menasihati pendet intini pun nyon. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau musafir kelana. Jika datang waktu sore, janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Jika datang waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang masa kematian. Ya, Anda akan bisa menduga, memprediksi apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah lalai, ya karena berbagai macam kesibukan, ya, mulai dari bisnis utawi hal-hal yang lain, ibu-ibu warisan, kumpulan para apa Bu? Istilahipun apa Bu? Sing gedhe sing tasih branded ngoten niku nggih Bu ya. Lah sosialita, nganti ora kober ngaji, ra kober maca Quran dan seterusnya. Itu jangan sampai. Yang keempat, tidak mau berjamaah. Islam menekankan jamaah sampai Nabi pernah bersabda yang artinya tidaklah 3 orang berada di satu desa atau di satu gurun yang tidak disendirikan sholat berjamaah, melainkan setan akan mengalahkan mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena serigala itu hanya makan domba yang jauh dari kelompoknya. Apalagi dengan jamaah-jamaah seperti ibu-ibu yang solihah, bapak-bapak yang soleh, gitu subhanallah. Ini akan mempengaruhi kita untuk semakin
menjadi orang yang baik. Salajengipun ini tip menjaga ketakwaan, lakukan muhasabah setelah Ramadan, tetap ya, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan tetap berusaha untuk menambah ilmu. Sebagai yang terakhir, aturi tambahan, yakni beberapa atau 5 tanjakan untuk meraih ketakwaan. Menapa menika? 1. Memilih amal yang berat dengan meninggalkan hidup bersenang-senang. Memilih amal yang berat dengan meninggalkan hidup bersenang-senang. Ya, tindak nang pengajian bagi sementara banget berat. Iki mau aku membuka warung wis payu. Seandainya iki mau aku ya tak nggo piknik seneng-seneng sak keluarga. Boleh, tapi ya jangan setiap Ahad toh. Iya toh? Ada kesempatan yang lebih baik, yakni dengan mendatangi majelis semacam ini yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai taman surga. Yang kedua, memilih capek dalam beribadah dengan meninggalkan bersantai-santai. Ya dipikir saestu Pak Bu. Jane ibadah ki salat saja. Itu yo kesel. Coba. Sejak subuh, bentar lagi duha, duhur, asar, maghrib, isya, qiyamul lail. Apa jangan? Ya, nek salat kula penyalak beda karo cah nom-nom niku. Cah nom ya enteng wae sate Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Enteng wae lah, Mbak. Kok kita kan pengen butuh waktu setengah jam karo dungane. Wane ibu-ibu mesti suwe dungane kok timbang salate kok. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Suwe dungane timbang salate. Nggih kula yakin jenenge ibu kabeh tekan jet ditungake kok. Putrane kabeh ditungake sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sing ru nyambut gawe muga-muga ndang oleh gawean sing halal barokah, sing ru nikah muga-muga ndang nikah. Ya Bu, dan seterusnya. Ya apa kalau kita pikir berjam-jam itu. Ya, ning ra apa-apa. Insyaallah manisnya di sana nanti. Yang ketiga, memilih merendahkan hati dan meninggalkan kesombongan. Ingat, ya. Nabi mengatakan apa toh sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran karena ada unsur meremehkan orang lain. Ibu wawenjing bar subuh maringke dhuwit 100.000 neng meja rias. Lah kok saiki rene? Ora mungkin ning omah ki mung aku karo bapakne karo si Inem. Apa Inem ya sing jebuk ya? Nam. Kula Bu, ki ngerti dhuwit 100 ning kene mau. Mboten niku Bu. Ya ora mungkin sing mlebu kamarku ki meng kowe ora ning wong liya. Kok iso reneng? Tenane, mboten saestu Bu. Saya laporke polisi lho kowe. 100.000 ngaporke polisi, Pak. Bareng awan ke. Oh iya sing mau tak nggo bayar arisan. Gelem ra njaluk ngapura. Nggih Bu, karo si Inem kalawan. Gengsi no, bendoro kok njaluk ngapura karo pembantu. Guru kok njaluk ngapura karo murid. Ya dengan bahasa santai tak sakit to ya Bu. Nam, sorry ya, tibake duit tak nggo bayar arisan mau. Sorry ya Lem ya. Nggih Bu. Daripada nanggung dosa tekan dina kiamat nggih Bu nggih. Ya Pak nggih ngoten. Mboten menapa Pak mundhut ngapura kali Ibu. Iya toh?
Ibu wis curiga wis suwe lah kok tenan. Ora apa-apa nyek ngapura karo ibu. Ya wis tak bune aku kapok tenan ora bakal tak baleni tumindaku sing sedeng ngono tenan bune kejaba nek kepepet. Nyasi pangapunten mboten Bu? Nyasi pangapunten mboten kangge nek kepepet niku wae lho. Abot. Yang keempat, ia menika memilih diam daripada berbicara yang tidak baik, yang tidak berguna, apalagi mengandung dosa. Memang ada kalanya diam itu emas. Meskipun berbicara, berucap yang baik itu lebih baik daripada diam. Gitu Bu? Nanti mang meneng iso tunggu dzikir, istighfar, ya membaca tahmid tahlil daripada diam. Nah, Nabi memerintahkan agar lisan kita itu basah dengan dzikrullah. Yang terakhir, lebih baik atau memilih mati daripada hidup yang terus bertambah dosanya. Gitu. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dalam doa yang disunahkan ketika seorang menghadapi sakit yang kritis, sakit berat, ya Allah, berilah aku hidup, biarkanlah aku tetap hidup kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku ya Allah kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Pokoke endi pundi ingkang langkung sae. Lah ngaten ta nggih daripada umure dawa ning dosane kathah gitu Pak. Wah, sok mbiyen kaya ngopo ning neraka, jerone neraka yang akan dia masuki. Meskipun kenyataannya kalau sok batas Pak. Sok batas. Iya ya, wong elek-elek kaya ngono iki kok ya umure dawa men. Wis didor dianu barang ya isih urip, apa nyawa ki nek ning nggon letek ngono iki kerasan to ya. Naudzubillah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak keluarga putra wayah minjing tetep dipun paringi bagian donya akhirat, pun paringi pangapunten sedaya dosa kalepatan kula panjenengan sedaya sak putra wayah, sak turun-turun kita dados ahlu jannati firdaus, pun kalisaken saking siksa kubur lan siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat, arsyadakumullah, menika yang saged kula aturaken wonten enjang menika, mugi-mugi wonten hikmah lan manfaatipun. Ewatini wonten atur kula ingkang boten maranani penggalih, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.